Oke, kali ini kita berwisata ke Ternate dalam waktu 12 menit 30 detik. Nah, kota Ternate ini adalah kota yang berada di kaki gunung Gamalama. Tepatnya berada di Provinsi Maluku Utara. Nah, ini merupakan ibu kota provinsi sementara. Nah, pada 4 Agustus 2010, Sofifi diresmikan menjadi ibu kota Maluku Utara, pengganti Ternate. Nah, dari Jakarta kalau ke Ternate itu ada pesawat langsung. Nah, kemudian kalau kita ngelihat nih landmarknya udah bagus banget Ternate. Nah, Ternate itu merupakan pulau utamanya. Nah, dia juga punya banyak pulau-pulau kecil di sekitarnya, termasuk yang bisa kita lihat Pulau Hiri, Pulau Moti, Pulau Mayau dan sebagainya. Nah, dan pulau-pulau itu pulau-pulau kecil ya. Nah, luas dari wilayah kota Ternate sendiri itu 5.795,4 km persegi. Nah, jadi tidak besar ya. Jadi kemudian yang terdiri dari luas perairannya itu 5.544,55 km persegi. Jadi hanya kecil daratannya ya, sekitar 200-an kilometer. Nah, memiliki 7 kecamatan dan 77 kelurahan atau 77 desa. Nah, orang Belanda yang pertama datang di Ternate ini menurut catatan dari De Klerk itu adalah Wilbrand van Warwijk. Dia datang dengan 2 kapal, Amsterdam dan Utrecht, yang merapat di pelabuhan Talangame di Ternate pada tahun 1599. Jadi pada tanggal 2 Juni 1599. Nah, jadi kalau tadi memperhatikan, nah itu ada pulau-pulau juga, pulau kecil itu kayak Pulau Tidore ya. Nah, jadi kita bisa ngelihat pulau-pulau di sekitarnya, dan itu juga ada seperti gunung ya di belakang dari Pulau Tidore. Jadi indah kalau cuacanya lagi bagus dan clear banget. Kita bisa ngelihat dari kejauhan, jadi hampir semua penduduk itu berada di kaki gunung. Nah, ini adalah Danau Tolire. Danau Tolire sendiri ini jaraknya dari kota itu sekitar 10 km, jadi nggak begitu jauh. Dan uniknya dia sebenarnya ada 2 ya, ada 2 Danau Tolire besar dan Danau Tolire kecil. Jadi jarak antara satu sama lainnya tuh sekitar 200 meter. Nanti di akhir video dari danau bisa kelihatan. Nah, kalau ngelihat bahwa kedalamannya ini katanya sih sekitar 50 meter dan luasnya sekitar 5 hektar. Nah, jadi kalau kita mau melihat benar apa tidak danau ini dalam, itu bisa kita dengan di sana itu melempar batu, dan harga batunya itu 1.000 dapat 5 biji. Dan biasanya kalau kita mampu melempar batu-batu itu menyentuh permukaan air danau, katanya sih cita-cita kita tercapai, atau keinginan kita, apa yang mau kita inginkan tercapai. Jadi itu menurut mitosnya. Nah, ini kalau kita ngeliat dia jadi kayak di puncaknya ada puncak gunung, dan ada kemudian ada danau 2, Danau Tolire besar dan kecil. Nah, konon katanya danau ini tempat menyimpan harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire besar. Jadi harta karun ini milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah. Jadi Ternate itu di abad ke-15 Portugisnya pada datang, jadi agar tidak dirampas mereka menyimpan di dasar danau ini, katanya begitu. Nah, nanti kita lihat ya, setelah ini kita bisa ngelihat banteng Taluko. Jadi banteng Hollandia. Jadi banteng Taluko ini juga terkenal lah di situ. Kemudian ini adalah Batu Angus. Batu Angus ini merupakan hamparan batu yang hangus karena lava dari Gunung Gamalama pada abad ke-17. Nah, jadi ini udah lama banget. Kemudian sekarang dibangun
pondok-pondok wisata itu atau apa, dan jalan-jalan di dalamnya, sehingga ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata di Ternate juga. Nah, kalau kita datang ke sini sebenarnya bisa berhenti di pinggir jalan dan foto ya, jadi nggak perlu bayar masuk ke dalam. Nah, saya coba naikin drone dan itu melihat dari hamparan dari kaki gunung sampai ke pantai. Memang batunya berwarna hitam dan tanahnya juga berwarna hitam. Nah, itu udah banyak pondok-pondok yang dibangun oleh Dinas Pariwisata Kota Ternate. Jadi cukup banyak, ada 14 atau lebih tujuan wisata yang ada di Ternate ini. Nah, jadi kota Ternate ini tidak terlalu besar ya. Jadi kotanya 1,5 jam juga kita naik mobil dengan kecepatan biasa itu udah sampai pada titik pertama kita berangkat. Jadi dalam waktu 2 hari weekend itu kita udah bisa puas untuk mencicipi kulinernya, kemudian ke wisata budaya, kemudian wisata alamnya. Nah, ini tadi Pulau Tidore ya kalau nggak salah yang dapat dilihat dari Ternate. Oke, selanjutnya ini adalah pantai Sulamadaha. Sulamadaha itu terkenal dengan pantainya yang cantik. Nah, kecantikannya ini dibuktikan banyaknya traveler datang ke sini. Nah, kita juga datang ke sini dan pantai ini pasirnya tidak putih, pasirnya hitam dan banyak batuan karang di sekitarnya. Namun juga sudah tertata rapi dan walaupun masih belum untuk sanitasi dan sebagainya kita cek masih belum begitu baik, tapi sudah mulai ada geliat wisata di sini. Jadi bisa dilihat, dan ini menjadi juga tujuan wisata lokal dari masyarakat yang berenang di pantai-pantai, terutama anak-anak. Kemudian juga banyak juga traveler internasional datang ke sini yang menyewa kapal dan pergi melakukan penyelaman di agak ke tengah. Dan kita bisa ngelihat kapal-kapal itu dari pinggir pantai. Mereka berhenti dan ada yang snorkeling, ada yang diving. Nah, sayangnya kita bisa ngelihat kerusakan dari terumbu karang ya, dimana banyak karang-karang mati yang kita temuin di pinggir pantainya. Nah, ini anak-anak yang berenang, jadi ada peminjaman atau penyewaan ban dalam mobil. Nah, ini kita bisa ngelihat nih karang-karang yang mati. Ada kerusakan berarti di tengahnya, kemudian ke bawah air pasang ke pantai. Nah, kalau kita dari pantai kita juga bisa berwisata ke gunung, di mana juga banyak villa-villa yang disediakan dan disewakan. Nah, kemudian juga biasanya di gunung-gunung ini kita temui penduduknya adalah berkebun cengkeh dan juga buah pala, dan mereka juga banyak menjemurnya di sepanjang jalan. Nah, jadi keindahannya dari pantai hingga ke gunung. Nah, sayangnya ini pada saat pengambilan drone-nya cuacanya tidak clear, jadi puncak Gunung Gamalamanya tidak kelihatan. Nah, ini kita bisa lihat dari atas, penduduk itu berada di hampir ya, di lebih mendekatin pantai, perumahan penduduk.
mayoritasnya. Jadi keindahannya itu yang bisa kita lihat jadi lebih kayak satu landscape bentang alam, ridge to reef, jadi dari punggungan gunung sampai ke karangnya yang kita bisa lihat di kota Ternate ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat benteng Kalamata. Jadi kalau di sini bilangnya benteng Kalamata ini pertama kali dibangun oleh Portugis. Jadi nanti bisa dilihat setelah ini. Jadi benteng Kalamata dibangun tahun 1540. Jadi ini dibangun benteng ini untuk menghadapi serangan Spanyol. Nah, jadi kemudian benteng ini dipugar oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Peter Both pada tahun 1609. Nah, benteng Kalamata ini diduduki oleh Spanyol pada tahun 1625 setelah dikosongkan oleh Portugis. Jadi Ternate ini jadi kayak primadona, hampir dari para penjajah itu datang untuk mengambil rempah-rempahnya, karena memang di sini kaya sekali dengan rempah-rempah, baik cengkeh, palanya. Nah, jadi mereka lebih banyak mengambil rempah-rempah itu untuk dibawa ke negara mereka. Nah, benteng Kalamata ini sendiri didesain menyerupai 4 penjuru mata angin yang memiliki 4 bastion berujung runcing. Nah, nanti ada yang bentuknya berujung runcing. Nah, jadi dia memiliki lubang untuk membidik. Nah, kemudian ada juga Fort Orange. Dan juga kalau kita mau wisata ke Kedaton Sultan Ternate. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment.